Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat luang waktu, nikmat taufik, sehingga kita bisa dipertemukan di majelis ini dalam rangka thalabul ilm bersama, menuntut ilmu bersama, mengkaji bersama kitab Tajdidul Iman karya Syekhuna Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Dan kita sampai pada pembahasan hal-hal yang dapat menurunkan keimanan ataupun menghilangkan keimanan dari hati seseorang, yang mana perkara-perkara tersebut yang dapat menurunkan keimanan, mengurangi keimanan, itu ada dua macam. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Dan yang internal sudah kita kaji bersama, ada 4 hal. Ten meja niki wonten mushaf disediakan kali panitia kajian kadose untuk hadiah menawi. Boten. Oh, boten. Dados sing boten napa-napa boten katu hadiah. Napa sekawan niku? Pertama, kebodohan nggih leres, masyaallah wonten ingkang murojaah nggih. Napa jenenge kebodohan? Ingkang nomor kali napa? Napa? Al-ghaflah, leres, lengah, supe, lalai. Kemudian yang ketiga napa? Al-i'rad, nggih, berpaling. Kemudian yang keempat napa? Lupa, betul, nggih, an-nisyan, nggih, betul sekali. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang kelima niki yang akan kita bahas pada malam hari ini. Beliau mengatakan fi'lul ma'asi wartikabudz dzunub. Yang kelima, di antara hal-hal yang dapat mengurangi keimanan seseorang, fi'lul ma'asi, ngelampai kemaksiatan. Wartikabudz dzunub, melakukan dosa-dosa, niku saged mengurangi keimanan seseorang. Temriki Syekh mengatakan fakama annal imana yazidu bitta'ah, mongko kaya dene setuhune iman iku yazidu bisa tambah bitta'ati kelawan ketaatan, fahuwa mongko iman itu yang qisu ataupun yang kusu berkurang bil maksiyah, dengan kemaksiatan. Jadi kata beliau, sebagaimana iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, maka seperti itu pula dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Dados iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, kemudian berkurang dengan melakukan suatu dosa dan kemaksiatan. Kemudian beliau mengatakan wa anwa'ul ma'asi, lan macem-maceme kemaksiatan iku kasiratun kathah. Wa qad bayyanahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lan teman-teman
wis njelasaken ing kemaksiatan niku an-nabiyyu sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlatan hale gemblengan wa tafsilan lan hale terperinci. Dados kemaksiatan niku nggih kuwatah sangat. Kanjeng Nabi sampun jelasaken, baik dijelasaken kalian global ataupun secara terperinci sampun dijelasaken kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyanal kabair, beliau juga menjelaskan dosa-dosa besar, minadz dzunub was-saghaira, dan juga dosa-dosa kecil sampun dijelaskan sekalian Kanjeng Nabi SAW. Bi'a'zama au bi'a'zami bayanin, dengan seagung-agungnya napa penjelasan, wa audahihi, dan sak jelas-jelase keterangan. Nah, temriki diantarane napa mawon kemaksiatan-kemaksiatan ingkang sampun dijelasaken wonten syariat. Di antaranya al-kufru billah, kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala, syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kali makhluke, padahal yang menghidupkan, yang memberi rizki, yang memberikan kesehatan, semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata ada yang menyuguhkan suatu ibadah, ritual kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menyuguhkan suatu ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, itu saja dikatakan syirik. Apalagi hanya menyuguhkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa malih? Al-bid'ah, perkawis-perkawis ingkang baru yang diada-adakan di dalam agama, ingkang boten wonten tuntunane, ritual-ritual ingkang boten enten tuntunane. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya al-qawlu 'ala Allahi bighairi ilm, mengatakan sesuatu, menisbatkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan hal itu. Kemudian dia berani mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu suka seperti ini padahal tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW bahkan dijelaskan kalau Allah itu mencintai seperti ini seperti itu, padahal tidak ada penjelasannya. Bahkan amalan itu tidak ada disebutkan ada fadilahnya misalnya, boten. Tapi dikatakan Allah itu cinta ini, cinta itu. Nah, ini al-qawlu 'ala Allahi bighairi ilm. Demikian juga mengatakan si fulan itu adalah ahli surga, padahal tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya si fulan itu adalah ahli surga. Tidak ada dia mengatakan seperti itu. Niki nggih termasuk al-qaulu 'ala Allah bighairi ilm, mengatakan sesuatu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa didasari dengan ilmu. Tahu dari mana kalau Allah memasukkan dia surga? Tahu dari mana kalau Allah menjamin dia surga? Nah, di sini niki nggih termasuk suatu dosa dan kemaksiatan. Kemudian napa malih? Dosa-dosanya hati, kados hasad, iri, dengki. Tonggone mantun tumbas sepeda motor,
atine boten seneng. Tetangganya mendapatkan suatu kenikmatan, dianya jengkel, hasad, iri, dengki, bahkan mengatakan kepada tetangga yang satunya, walah paling iku utangan sepeda motore, DP ini paling 500.000 utangan. Atas dasar nopo? Boten senang. Padahal boten sumerap gian, nek niku utangan. Nih. Nah, hasad seperti ini, kadang itu hasad itu ada. Yang seringnya itu ada di antara akron. Akron niku teman-teman sejawat. Teman-teman saumuran, sebaya. Kadang sami tempat kerjanya sama misalnya. Ataupun ya antara yang satu dengan yang lainnya hasad-hasatan ngaten. Biasa ngoten. Tukang bakso kalian tukang bakso. Sesituk laris, sesituk kurang laris misalnya. Ngaten. Tukang ojek kali tukang ojek. Nggih. Ustad kali ustad. Pak Kiai kali Pak Kiai. Sinten pun biasanya setunggal profesi, biasanya kados ngoten. Nggih, pegawai kantor dengan pegawai kantor, karyawan dengan karyawan, tetangga dengan tetangganya kados ngoten. Nggih. Juwarang tukang becak hasad kalian Pak Kiai jarang. Nggih. Pak Ustadz hasad kali tukang gojek misalnya, boten, jarang sekali. Kebanyakan itu yang selevel biasanya kados ngoten. Nah, niki hasad niki nggih termasuk ngurangi keimanan. Lah niku nggih perlu ditepis kados hasad niku. Empun ngantos tiang hasad niku biasae niku nggih ngoten. Seperti halnya secara tidak langsung. Secara tidak langsung tiang hasad niku mboten ridho kalian apa? Takdire Allah Subhanahu wa taala. Temannya mendapatkan rezeki kenikmatan yang luar biasa. Kemudian dia tidak ridho dengan takdir Allah itu. Sehingga dirinya jengkel. Dan hasad ini pun tingkat-tingkat, bertingkat-tingkat. Nggih. Dan kebanyakan orang dalam hatinya niku wonten hasate. Tapi bedane tiang saya kali mboten saya. Nek tiang saya niku mboten menampakkan hasad itu pada lesannya, pada perbuatannya, karena dia bisa menepis hasad itu. Ngertos, oh iki hasad iki. Kemudian ditepis. Lah cara nepisnya pripun? Cara nepisnya diantaranya dengan melakukan yang sebaliknya. Misalkan koncone mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa, kemudian dalam hatinya ada hasad, ingin ngomong yang tidak baik terkait dia. Mantun tumbas motor baru, kate ngomong wala iku paling utangan, masih aku yo iso. Kate kasih ngomong ngoten niku diganti dengan yang baik. Masya Allah, Allahumma barik. Mudah-mudahan Allah memberkahi sepeda motor sampeyan, Masya Allah. Dirubah dengan kata-kata yang baik. Kalau misalnya ingin berbuat yang tidak baik, ingin berusaha untuk memindahkan kenikmatan itu ataupun menghilangkan kenikmatan itu dari saudaranya, maka diganti dengan berbuat kebaikan kepada saudaranya ataupun tetangganya tersebut. Atau
mendoakan kebaikan untuk orang yang dihasati. Dengan seperti itu, hasad yang ada di dalam hati sedikit demi sedikit itu akan hilang. Setidaknya meminimalisir nopo hasad yang ada di dalam hati. Karena hasad itu kalau dituruti, maka nanti akan keluar dari ucapan atau berupa ucapan. Mantun ngoten napa malih tindakan. Subhanallah. Nah, ini merupakan hal-hal yang dapat menurunkan keimanan, apalagi naudzubillah sampai mendolimi orang yang dihasati. Kemudian apa malih? Al-bagdha. Bagdha niku benci terhadap sesama muslim. Benci, kenapa benci? Bisa jadi bagdha itu, benci itu karena ditimbulkan karena hasad itu tadi, bisa jadi. Atau karena ada suudon yang ditaburkan oleh setan. Terus Kanjeng Nabi napa? Setan itu sudah putus asa dari mengajak orang-orang yang sholat agar supaya mereka menyembah setan. Tiang-tiang ingkang sholat niku seumpami diajak setan lan-lanan, ayo sembahan aku, mboten purun. Tapi mereka tidak nyerah. Apa yang mereka lakukan? Fitahrishi bainahum, menyebarkan benih-benih suudon antara muslim yang satu, suudon kali muslim yang lainnya. Suudon niki kalau tidak ditepis nanti akan besar menjadi suatu kebencian. Nopo malih nek wonten sing provokasi. Setan berupa manusia. Nah, semakin bencinya luar biasa, ketemu ae melengos. Nggih, ketemu di sapa melengos. Diucapno salam assalamualaikum melengos. Benci, kebencian niku al-bagdha. Nah, al-bagdha niki saged mengurangi keimanan seseorang. Kemudian apa malih? Uququl walidaini. Uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua ataupun salah satu dari keduanya. Nah, ini juga merupakan dosa-dosa besar. Nggih. Kali tiang sepoe ternyata subhanallah, nggih, beraninya luar biasa. Bahkan bisa jadi seorang ibunya yang melahirkan dia dijadikan sebagai babu. Babu niku napa? Nggih, pembantu. Nggih. Pulang kerja lihat rumah tek jerdak moring-moring. Sing dioreng-oreng sinten? Ibu. Loh. Niki mboten sae. Niki termasuk durhaka min uquqi, termasuk hukuk, termasuk perbuatan yang tidak baik, durhaka terhadap orang tua. Nggih, pun ngantos. Ibu kita sudah melahirkan kita, sudah membesarkan kita. Lah kok masih dibebani lagi dengan membersihkan rumah, dengan mengurus rumah, jemuran, nyuci dan sebagainya. Kalau mereka memang ingin membantu dan tidak mau, kalau berhenti berkejam menengtok gak gelem ndek oma pingine yo beres-beres, yo masak, yo jemur dan sebagainya, monggo kerso. Tapi kalau ada kekurangan jangan dicacat, apalagi diuring-uring. Niki nggih termasuk ukuk, durhaka terhadap orang tua. Niki nggih saged ngurangi keimanan. Nggih. Kemudian napa malih as-sariqah,
mencuri hak orang lain yang bukan miliknya, milik orang lain, hak milik orang lain bukan miliknya. Toh meskipun itu hanya mencuri sandal, niku nggih termasuk mengurangi keimanan. Nopo malih mencuri yang lainnya, mencuri uang negara, mencuri uang umat, nggih. Ngaten mriki. Niki nggih bahaya. Terkadang niku uang umat ternyata dicuri. Nggih, ampun ngantos. Suatu yayasan, lembaga sosial, lembaga pendidikan menggalang donasi ataupun ya untuk kegiatan sosial, tapi ternyata diambil, entah sedikit entah banyak diambil. Nah ini juga mencuri. Yeah. Begitu juga orang yang dipercaya menjaga toko misalnya, ternyata dia ngambil uang majikannya, diambil. Setiap hari dientit 10.000, 5.000 disudo nggih. Niki nggih termasuk mencuri hak orang lain. Nggih. Korupsi napa malih kuwata ya trone yang diambil niki nggih dapat mengurangi keimanan seseorang. Napa malih di antara dosa besar zina. Berhubungan intim di luar nikah, niki nggih termasuk dosa yang sangat, termasuk dosa yang besar, nggih, al-mubiqat, bahkan termasuk dosa-dosa yang bau besar ngoten nggih. Wonten dosa besar, wonten dosa sing bau besar, wonten dosa sing paling besar. Paling besar nggih syirik, kufur niku. Nah, niki sedanten saged mengurangi keimanan. Al-kadzib, bohong, niku nggih termasuk dosa besar. Ampun ngantos, ala ustaz wong arek cilik ae kok. Ala ustaz wong anakku dhewe. Nduk rene nduk. Sini wis aja main nduk kono. Becek engko kotor ae. Kene lho tak kei ngene, aku duwe iki lho. Muwara saweneng mantun ngoten mboten dikeki napa-napa. Lah niki nggih bohong. Niki nggih saged mengurangi keimanan. Meskipun dengan anak kecil. Niku nggih dicatet kali malaikat niku. Nggih. Kemudian napa malih? Riba. Riba niki nggih termasuk dosa besar. Ghibah niku napa? Ngrasani mboten sae. Nek ngrasani sae mboten napa-napa. Tapi nek ngrasani mboten sae niki masuk ghibah. Ghibah niku dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan aib kejelekan-kejelekan saudaramu, yang mana andai kata saudaramu itu tahu dia tidak ridho, tidak senang, niki termasuk dosa besar, perlu ditobati. Nggih. Kemudian an-namimah. Napa namimah niku? Adu domba. Adu domba. Dua orang yang mana pertemanan akrab. Kemudian ada orang lain yang melihat, cemburu, ada rasa cemburu, enggak senang. Melihat hubungan keakraban sesama muslim itu enggak senang. Akhirnya diadu domba keduanya itu dengan cara-cara yang luar biasa. Nopo malih sakniki dunia digital gitu, medsos dan sebagainya, antara ormas dengan ormas, antara organisasi dengan organisasi, antara yayasan dengan yayasan, nggih. Adu domba itu luar biasa. Kadang ketika adu domba itu orang niku nyebutaken apa? Perkataan yang bohong terkadang. Loh, tingkat-tingkat pun bohong, adu domba lagi. Awakmu lho, diomongno si fulan kayak ngene.
omongane dhek iku miring nang awakmu, bisa jadi bohong dia. Andai kata benar, itu pun adu domba. Oleh karena itu jangan melakukan itu. Meskipun si fulan ngomong tidak baik terhadap si fulan, dan itu benar adanya, empun ngantos jenengan sampaikan kepada dia, hei si fulan loh tadi ngomong kayak gini tentang kamu, bener taiku, aku pengen klarifikasi. Boten usah ngoten niku adu domba. Jengkel nanti dianya, loh iya ta, prosoko mbek aku api-api wae, tapi ternyata mburi kaya ngono. Nah, ini adu domba. Oleh karenanya, kalau bisa tanya saja, nggak usah nyebutkan orang. Kalau memang dia itu mungkin dikatakan si fulan itu melakukan ini dan itu yang tidak baik misalnya, maka tidak perlu menyebutkan orang, melibatkan orang lain dan sebagainya. Tidak perlu, karena dikhawatirkan masuk pada adu domba tersebut. Niki. Nah, niki kata sangat kemaksiatan, dosa besar, dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil niku saged ditebus dengan melakukan amal soleh lintune. Antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya penebus dosa. Antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya penebus dosa-dosa kecil. Antara umroh yang satu dengan umroh berikutnya penebus dosa-dosa kecil. Nggih. Wudu niku nggih penebus dosa-dosa kecil. Baca Al-Qur'an niku nggih penebus dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar kados niku wau, niki butuh yang namanya tobat. Nggih. Nah, tobat niki nggih tobatan nasuha. Inggih punika pertama menyesali, nyesel ngelakoni nika wau, riyen-riyen dosa-dosa besar yang pernah dulu aku lakukan, ada penyesalan. Mantun ngonten meninggalkan dosa tersebut, boten dilakoni malih. Yang ketiga adanya tekad yang kuat, boten purun ngelampahi malih. Nah, niki kalau dosa antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat niki yang disebutaken oleh para ulama kalau ingin tobatan nasuhah. Tapi kalau ada hak orang lain yang diambil, maka harus mengembalikan hak tersebut kepada orang yang memilikinya. Nek sampun ngoten, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, meskipun dosa-dosanya itu besar, tapi kalau sudah taubatan nasuhah, niku seperti hanya orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Niki. Nah, sedanten niku wau saged mengurangi keimanan seseorang. Efek daripada perbuatan dosa dan maksiat kata sangat. Di antaranya niku wau ngurangi keimanan seseorang. Nomor kali nopo? Tuhrimu al-ilma wal hikmah. Menyebabkan seseorang niku terhalangi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Keranten ngelakoni dosa. Seseorang ketika belajar ilmu, memahami suatu bidang ilmu, sulit untuk memahaminya. Kadang sampun paham, itu pun dalam menerapkan boten ngelampahi. Nah niki ilmu yang bermanfaat inggih punika ilmu ingkang dilampahi. Nah, oleh karena itu pernah Imam Syafi'i rahimahullahu taala
Di waktu mudanya beliau dalam menuntut ilmu, beliau berangkat dari kota Mekah menuju ke Madinah, pengen belajar tenggene sinten? Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau ingin belajar kitab Muwatta, Al-Muwatta karya Imam Malik, kitab hadis nggih. Beliau itu pinjem mboten gada kitab Al-Muwatta, mboten gada, pinjem tenggene salah seorang penduduk Mekah. Kali Imam Syafi'i, waktu itu beliau masih muda, kitab Muwatta ingkang tebel niku dihafalaken kalian Imam Syafi'i. Dalam waktu 9 hari niku sampun hafal kitab Muwatta niku. Saking cerdasnya Imam Syafi'i, hafalannya niku kuat sangat. Ketika sampai ke kota Madinah, itu pun ceritanya panjang. Kalau menemui Imam Malik niku nggih susah, sulit sekali menemui beliau. Makanya beliau itu membawa surat rekomendasi, minta surat rekomendasi saking gubernur Mekah. Satu, untuk surat tersebut ditujukan kepada gubernur Madinah. Surat yang satunya ditujukan kepada Imam Malik. Dibawalah 2 surat itu ke Madinah, menemui gubernur Madinah. Surat tersebut isinya adalah untuk antarkan Syafi'i menemui Imam Malik. Akhirnya diantar kalian gubernur Madinah menemui Imam Malik. Dan Imam Malik sibuk dengan halaqatul ilm, sibuk dengan mengajarkan ilmu kepada santri-santrinya. Ketika mengetuk rumahnya Imam Malik, maka keluarlah pembantu beliau dan mengatakan, apa keperluan kalian? Kalau kalian ingin bertanya dan meminta fatwa, maka tulislah pertanyaan itu dan masukkan ke lubang ini, nanti akan dijawab dan jawabannya nanti akan dikeluarkan dari lubang tersebut, nanti ditunggu.